Kalau saya sih menerima mentah, Pak. Bapak sudah mengutuk Abraham, ya. Saya Jadi tidak Bapak sudah mengutuk mengutuk Abraham. Abraham. Tadi bilang kan Bapak mengatakan bahwa berzina itu perbuatan terkutuk, dan Bapak sudah Perbuatannya, menyebutkan bahwa Pak. Abraham itu berzina. Perbuatannya. Bapak mengerti bahasa Indonesia enggak? Bapak menyebutkan bahwa orang yang berpoligami itu adalah berzina. Bapak setuju kalau Yesus itu adalah leluhurnya adalah penjina? Pak. Berarti Maria itu seorang keturunan penjina, Pak. Iya, Tuhan. Tanya balik. Berarti ibunda Yesus itu keturunan penjina, Pak. Sudah kotor, sudah najisnya, ampun-ampun, udah, Pak. Tidak usah mengembangkan materi berdosa atau tidak. Saya tanya, berarti ibunda Yesus itu, ibunda Maria itu keturunan penjina, betul, Pak? Enggak, saya hanya jawab iya atau tidak, Pak. Anda tidak perlu menggiring saya untuk jawab iya atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah channel ini akan terus mensiarkan kebenaran Islam dan juga akan berusaha membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh kaum kadal. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Yusuf Manubulu, ya, seperti biasa, channel pengumpul murtadin odong-odong, ya. Dan di dalam Zoom kali ini Yusuf Manubulu membahas tentang poligami, yang mana mereka pada umumnya umat Kristen menolak poligami, ya, dan mereka menganggap itu suatu perbuatan yang hina, terlarang, dan bahkan menganggap poligami adalah zina, ya. Nah, apabila mereka memang menyatakan itu suatu kebenaran menurut pemahaman mereka, maka ini sekaligus membuktikan yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang sombong, ya, yang artinya melebihi daripada malaikat, ya. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa Bibel tersebut memang bukanlah firman Tuhan melainkan tulisan manusia, karena yang namanya Tuhan tentu pasti tahu betul dengan makhluk ciptaannya, ya. Apa saja kebutuhan makhluknya pasti Tuhan mengetahui. Dan juga sekaligus membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, ya, karena mustahil Tuhan tidak kenal dan tidak paham dengan makhluk ciptaannya sendiri, yaitu manusia, sehingga tidak tahu apa yang akan terjadi dan dialami oleh manusia setelah di dunia, ya. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, bagaimana keseruan di dalam video ini nanti kita akan saksikan bersama, dan juga ada beberapa saudara muslim kita yang menelepon masuk memberikan argumen pendapatnya, namun tetap saja ditolak mentah-mentah oleh Yusuf Manubulu. Nah, saudaraku, sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung, ya, jangan lupa untuk subscribe. Kita dukung juga channel-channel dakwah lainnya untuk terus berkiprah dan berkembang menyuarakan kebenaran Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak video. Selamat menyaksikan.
malam Ibu Ari, bisa dengar? Selamat malam Bapak, maaf saya telat. Oh ya. Malam Ibu Nurul. Ya. Jadi Bu Ari ini juga pernah diperlihatkan proses penciptaan dunia dan manusia mulai dari awal. Itu sudah ditulis sebetulnya di dalam Alkitab dari kitab Kejadian, ya. Luar biasa firman Tuhannya yang Tuhan berikan kepada kita, suatu panduan yang sangat jelas, tidak mutar ke kiri, mutar ke kanan, tidak membutuhkan buku-buku tambahan, ya. Tidak membutuhkan buku-buku tambahan. Justru kalau ada buku-buku tambahan itu justru berpotensi menyesatkan, karena Alkitab itu sudah sempurna. Bukan berpotensi, pasti menyesatkan. Alkitab itu sangat sempurna karena dimulai dari penciptaan atau permulaan daripada sebuah kehidupan. Dan wahyu adalah akhir daripada kehidupan manusia di dalam dunia dan awal daripada kehidupan manusia akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Baik, saudaraku semuanya, dari penjelasan pertama dari Yusuf Monobulu ini sangat menggelikan bagi kita semua, dan langsung saja saya tanggapi ya atas pernyataannya tadi. Yang pertama, dia mengatakan bahwa si Mbak yang tampil di memberikan kesaksian ini disebutkan pernah diberi penglihatan oleh Tuhan dengan proses penciptaan alam semesta dan juga manusia. Nah, ini tentu sangat tidak bisa diterima akal sehat yang waras tentunya ya, karena kita ketahui bahwa seluruh nabi utusan Tuhan tidak satu pun yang diperlihatkan bagaimana proses penciptaan alam semesta ini ya, apalagi perempuan yang tidak punya apa-apa yang bisa dia berhubungan untuk diberi penglihatan oleh Tuhan ya. Kemudian juga dia sekaligus mengambil wilayah kekuasaan Yesus sebenarnya ini. Artinya dia lebih berkuasa dan lebih sakti daripada Yesus sendiri ya. Karena kita ketahui Yesus hanya berkuasa untuk Bani Israel dan juga dikasih kesaktian hanya sebatas kesaktian untuk memperkuat kenabiannya. Dan ternyata orang-orang ini lebih mengambil alih kekuasaan Yesus dan kesaktian Yesus. Kemudian kalau kita teliti berdasarkan Bible sendiri ya, yang menjadi rujukan utama untuk mencari apakah itu benar dan tidaknya, maka kita akan banyak temukan kejanggalan di dalam Bible itu sendiri, dan itu bisa kita buktikan ya. Dan yang agak lucunya tadi Yusuf Monobulu dengan sengaja ya sepertinya menyindir tentang hadis, mengatakan bahwa kitab Bible tidak perlu lagi buku-buku tambahan katanya. Nah, di sini sebenarnya tamparan sendiri untuk Yusuf Monobulu dengan pernyataannya tersebut, karena ternyata Bible itu sendiri kalau kita teliti dan cek dengan seksama ya, maka itu tidak lebih seperti sebuah hadis doif di dalam ajaran Islam ya. Karena bisa kita buktikan di Kisah Para Rasul ya, 1 ayat 1, dan ternyata itu adalah tulisan-tulisannya Lukas yang dikirim kepada seseorang yang bernama Theophilus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 1 yang bunyinya, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Nah, dari bunyi ayat tersebut sangatlah jelas bahwa itu adalah surat Lukas yang kedua ya, yang dia tulis dan kirim kepada Theophilus.
Nah, jika demikian, karena itu adalah surat kedua, tentunya pertanyaannya mana surat Lukas yang pertama. Nah, untuk mengetahuinya mana surat Lukas yang pertama sangatlah mudah sekali. Kita simak dan lihat di Injil Lukas 1 ayat 1 sampai 3 ya, yang berbunyi ayat satunya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat ketiganya, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, dari bunyi-bunyi ayat barusan, di sini sangat jelas bahwa itu adalah kesimpulan dari seorang Lukas ya, hasil dari pengamatan dan penglihatan dia sendiri, dan itu pun sumber yang didapatnya tidak jelas ya, sangat berbeda dengan hadis yang sahih, itu sanad dan perawinya sangat jelas ya, dari siapanya ini tidak ada disebutkan, hanya klaim semata dari Lukas. Nah, dari bunyi Injil Lukas 1 ayat 1 sampai 3 tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut ya. Yang ayat pertamanya yang berbunyi Theophilus yang mulia, sangat jelas ini adalah bentuk surat-surat yang ditulis oleh Lukas lalu dikirim kepada seseorang yang bernama Theophilus. Ayat kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman, ini jelas membuktikan bahwa sumber tulisan Lukas bukan berasal dari Allah, tapi diambil dari mereka, saksi mata dan pelayan firman. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka itu, siapakah saksi mata itu, dan siapakah pelayan firman itu? Kesemuanya tidak jelas ya. Kemudian ayat ketiganya, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti penulisan Injil Lukas tersebut bukanlah firman Tuhan kepadanya, tetapi atas hasil penyelidikan Lukas itu sendiri yang sumbernya berasal dari mereka, saksi mata dan pelayan firman, lalu diambil keputusan untuk membukukannya dan dikirim kepada seorang yang bernama Theophilus. Jadi sangat jelas sekali ya bahwa klaim Yusuf Manubulu mengatakan Bible adalah firman Tuhan itu adalah salah besar dan keliru besar ya, karena ternyata itu adalah tulisan manusia yang berupa surat yang hasil dari pengamatan dan juga kesimpulan orang pribadi ya. Jadi kitab suci yang benar itu tentunya bukan dari manusia ya. Jika terbukti banyak terdapat tulisan-tulisan manusia, maka kitab tersebut tidak pantas dikatakan kitab suci, apalagi mengandung suatu kebenaran seperti yang diklaim ya oleh pihak Kristen juga Yusuf Manubulu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan kembali berdiskusi. Silakan teman-teman yang para murtadin dan juga yang Kristen, bahkan juga yang non Kristen yang ingin menggali ilmu, silakan bergabung ya, supaya kita dicerdaskan dan kita tidak tersesat. Oke, silakan apa yang mau ditanyakan ini Bu Ari, Bu Nurul, silakan apa yang mau dibahas pada malam hari ini. Iya. Terima kasih Pak Yusuf, ini luar biasa sekali ya penjelasan yang telah diberikan Pak Yusuf kepada kami para murtadin dan murtadin yang di luar sana seperti itu kan. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang ingin kami tahu ya lebih jauh itu Alkitab tentang kebenarannya. Dan malam hari ini topik yang luar biasa gitu. Ikut Tuhan Yesus pasti bebas dari poligami. Seperti ini adalah seperti hubungan yang ekstrim sekali ya Pak ya. Karena kami juga secara pribadi kami mengalami hal ini seperti itu.
pada saat kami di seberang ya, kami merasakan tidak nyaman, tidak enak seperti itu kan. Ada polemik dalam kehidupan ini terjadi sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami secara pribadi, dan puji Tuhan saya secara pribadi Tuhan menjamah saya, Tuhan datang hadir dalam kehidupan saya dan menyelamatkan saya. Dan benar itu ya, ketika kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, jalan keselamatan dan kebenaran itu memang nyata. Dan saya merasakannya sampai hari ini, walaupun pendapat teman-teman mungkin yang nonton pada malam hari ini berbeda-beda ya. Terkadang ada bilang ini tidak nyata, salah, atau dibuat-buat atau seperti itu. Tetapi secara apa yang kami rasakan itu memang kenyataannya seperti itu. Nah, dan malam hari ini saya mau bertanya sama Pak Yusuf ya tentang tema malam hari ini. Di dalam Alkitab ya Pak, ada di Kejadian 2, di sana ayat 21 sampai 23. Itu kan kejadian pertama tentang penciptaan manusia seperti itu. Nah, menurut Alkitab ya, Allah menciptakan Adam dulu, baru Hawa seperti itu. Nah, itu diciptakannya tidak bersama-sama kan Pak? Tidak bersama-sama diciptakan, yaitu Adam dahulu, baru Hawa. Nah, menurut Alkitab, bagaimana penjelasan hal ini, tentang hal ini? Seperti itu. Itu dulu dari saya. Jadi begini, Tuhan itu Tuhan yang maha sempurna. Tuhan yang maha tahu setiap komponen atau struktur tubuh daripada sebuah kehidupan. Karena dialah yang menciptakan, dia tahu betul. Itu sebabnya kenapa harus laki-laki diciptakan terlebih dahulu. Ya, karena apa? Karena di situ menunjukkan bahwa Tuhan yang ada di Alkitab itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sempurna. Kita tahu sama-sama bahwa fenomena kehidupan seorang wanita dibatasi dengan untuk regenerasi ya, itu dibatasi dengan yang disebut dengan menopause. Nah, makanya Tuhan itu menciptakan laki-laki terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Terjadi keseimbangan. Karena struktur komponen daripada laki-laki itu masa regenerasinya tidak pernah dibatasi. Ya, sampai umur 90 tahun pun kalau istilahnya dia masih bisa berhubungan dengan wanita, itu masih bisa reproduksi, masih bisa regenerasi. Tetapi kalau wanita dia dibatasi dengan siklus yang disebut dengan masa regenerasi atau masa yang masih produksi, dan ada masa yang disebut dengan sudah menopause atau sudah tidak bisa bereproduksi. Lagi. Nah, itu sebabnya Tuhan di dalam komponen menciptakan manusia berpasangan, Tuhan itu menghadirkan laki-laki terlebih dahulu. Cuma karena terjadi kekacauan di dalam kehidupan dunia ini, makanya orang main tabrak sana, tabrak sini. Ya, jadi sudah tidak terkendali kehidupan di dalam daging ini. Manusia sudah ada yang kadang-kadang nenek-nenek yang sudah 60 tahun dia kawin dengan pemuda yang umur 20 tahun. Ya, itu. Nah, ini kan cari masalah namanya. Ya, kehidupan yang liar, yang istilahnya yang aji mumpung, mungkin dia melihat perempuannya punya duit, ya dia mau aja. Tapi ini adalah sebuah kehidupan yang semakin ruwet kalau dijalani, gitu. Karena masa siklus daripada reproduksi itu juga mempengaruhi dari hubungan biologis antara laki-laki dan
perempuan. Karena perempuan itu biasanya kalau sudah memasuki usia menopause itu biasanya siklus hubungan biologisnya itu pun dengan sendirinya menurun. Sementara laki-laki tetap stabil, cuman fisiknya aja yang agak mulai menurun. Tetapi siklus untuk hubungan biologis biasa laki-laki tidak dipengaruhi dengan kondisi seperti yang ada di dalam para wanita. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi, Tuhan yang sempurna, dia menciptakan laki-laki terlebih dahulu. Dan sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa Alkitab itu buku kebenaran. Kalau orang menuduh palsu itu otaknya memang sudah keracunan setan. Tidak bisa melihat lagi. Semua itu sudah ditata dengan sempurna. The beginning of life. Permulaan dari kehidupan. The beginning of generation. Atau the beginning of the world. Dunia. Permulaan daripada dunia itu sendiri. Itu semua ditulis secara sempurna dan secara lengkap. Karena memang kita Allah yang sempurna. Gitu. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengar lagi ya pernyataan atau jawaban dari Yusuf Manobulu atas pertanyaan yang diajukan oleh si ibu tadi ya, perihal kenapa Nabi Adam diciptakan terlebih dahulu dari Hawa. Nah, di sini kita merasa heran ya dan sangat janggal sekali karena sebenarnya Yusuf Manobulu ini sebagai seorang pastor atau sebagai seorang dokter ataukah seorang ahli terapis ya, karena apa yang ditanyakan oleh ibu tersebut jawabannya sungguh berbelit-belit ya, ngalor ngidul artinya, dan dia mencoba menjelaskan perihal tentang anatomi tubuh ya, juga tentang kebutuhan biologis seorang perempuan, juga tentang hormon seksual untuk perempuan yang katanya lebih cepat menopause ya, artinya gairah seorang perempuan atau batas seksualnya terbatas. Nah, kalau ini yang menjadi jawaban oleh Yusuf Manobulu, dan ini ternyata sangat bertentangan sekali ya dengan realita. Kenapa? Seharusnya kalau memang seperti itu, artinya Tuhannya mengetahui terlebih dahulu bagaimana perkembangan seseorang, baru kemudian membuat firman atau wahyu. Ini tentu sangat kacau sekali ya. Dan lagi yang satu lagi, kalau memang seperti yang dikatakan Yusuf Manobulu tadi, itu menjadi dasar ya kenapa Nabi Adam diciptakan terlebih dahulu, maka seharusnya Tuhan itu terlebih dahulu menciptakan Hawa ya daripada Nabi Adam, karena memang wanita kalau menurut Yusuf Manobulu terbatas ya, dan harusnya Hawa lah yang diciptakan terlebih dahulu. Namun kenyataannya Nabi Adam yang terlebih dahulu ya. Jadi jawaban yang diberikan itu sangat bertentangan sekali ya, antara jawaban dengan kenyataan yang sudah terjadi. Kemudian juga sekaligus jawaban tersebut membuktikan bahwa Tuhan di umat Kristen tersebut memang benar-benar tidak berkuasa ya, tidak tahu tentang makhluk ciptaannya sendiri ya. Kemudian juga ini membuktikan sekali lagi bahwa setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh pihak Kristen sendiri ataupun pihak Muslim, jawaban mereka selalu berbelit-belit dan ngeles ya. Jadi tidak ada jawaban yang logis, padat, berisi dan tepat ya. Semuanya berbelit-belit, hanya berdasarkan asumsi belaka. Oke, kita lanjut. Bu Ari mau bertanya apa? Silakan. Iya, apakah karena
yang perempuan menopause, terus itu untuk alasan laki-laki itu poligami? Oh, tidak. Tidak ada alasan untuk berpoligami. Itu sebabnya laki-laki diciptakan terlebih dahulu untuk mengimbangi siklus kehidupan biologis yang ada di kedua belah pihak. Jadi menurutnya istilahnya hormon atau siklus daripada biologis seorang wanita itu, karena pria sudah diciptakan artinya terlebih dahulu, ini akan menjadi seimbang dengan sendirinya. Dan sekalipun menurun juga tidak akan habis dengan begitu saja, karena semua sudah ditata dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Baik itu. Karena Tuhan sudah tahu bahwa manusia satu waktu akan jatuh di dalam dosa, makanya manusia akan mengalami kematian. Kalau manusia tidak mengalami kematian, maka tidak ada yang disebut dengan menopause. Jadi Pak, kan tadi kan diciptakan, tapi karena tanggapan yang mengatakan bahwa kan laki-laki diciptakan awal. Nah, untuk karena laki-laki itu bisa bergenerasi ya. Tapi kalau perempuan terbatas. Tapi kan ini saat ini kan kayaknya diputar balik kan gitu ya, kayak diputar balik kan seperti itu. Nah, dan dijadikan sebagai alasan yang tidak real, sehingga wanita-wanita sekarang ini di luar sana itu banyak jadi korbannya seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa Bapak jelaskan dengan secara rinci supaya teman-teman kita yang nonton hari ini juga mereka dapat mengetahui seperti itu, kebenaran yang luar biasa seperti itu. Ya, jadi gini, kalau kita mengacu kepada kehidupan poligami, saya ingin tegaskan bahwa poligami itu adalah pengkhianatan terhadap Tuhan itu sendiri. Poligami adalah sebuah kehidupan yang menentang eksistensi daripada keilahian kesempurnaan Tuhan. Karena dari semula Tuhan menciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Kalau seandainya Tuhan tahu bahwa perempuan itu dibutuhkan lebih banyak, pasti dari awal Tuhan sudah memberikan sebuah prototipe, sebuah contoh, pilot project untuk disaksikan oleh generasi berikutnya. Kalau memang seandainya bahwa dibutuhkan kaum Hawa itu lebih banyak untuk memuaskan libido atau nafsu atau biologisnya seorang laki-laki, maka Tuhan sudah pasti menghadirkan perempuan di situ mungkin 13 atau mungkin lebih dari 13. Ya. Nah, itu saya katakan dengan tegas bahwa poligami itu adalah pengkhianatan kepada Tuhan itu sendiri. Nah, ini semakin menarik saudaraku ya, atas jawaban demi jawaban yang diberikan Yusuf Honobulu atas pertanyaan para ibu-ibu tersebut ya. Tadi pertanyaannya, apakah menopause tersebut bisa dijadikan alasan untuk melakukan poligami? Kemudian jawabannya yang sama-sama kita dengar dari Yusuf Honobulu bahwa menopause itu tidak bisa dijadikan dasar ya sebagai landasan untuk berpoligami. Malahan kembali dia bak seorang dokter ahli ya. Namun saya kira tidak bisa juga dikatakan dokter, mungkin dokter umum gitulah ya, bukan spesialis ya, yang tahu persis bagaimana anatomi tubuh seseorang ya, apalagi terutama tentang psikologi seseorang. Itu merupakan sesuatu hal yang sangat besar di dalam diri manusia yang akan keluar melalui perbuatan manusia itu sendiri ya. Nah, kemudian dia mengatakan juga bahwa poligami itu adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Nah, di sinilah saya katakan seperti judul video ini,
bahwa orang-orang ini merasa dirinya adalah malaikat ya, dan kita tahu bahwa malaikat itu tidak dibekali yang namanya hawa nafsu ya, atau tidak punya keinginan dan kemauan. Sementara manusia dikodratkan oleh Allah SWT itu mempunyai hawa nafsu, punya keinginan dan kemauan, punya kebutuhan segala macam sandang pangan dan kebutuhan biologis, dalam hal ini dalam berpoligami ya. Kemudian bukan itu yang menjadi dasar ya di dalam berpoligami, karena justru di sinilah ketidaktahuan Tuhannya umat Kristen ya tentang manusia yang diciptakan. Manusia ini punya keinginan, punya kemauan, sementara Tuhannya tidak tahu ya. Jadi itu makanya dia tidak paham tentang poligami. Padahal poligami kalau ditinjau dari segi perbuatan, maka ini akan banyak mengandung unsur positifnya ya. Yang pertama sekali itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran ya, yaitu ayat yang memperbolehkan berpoligami. Artinya di sini dibolehkan ya, bukan disuruh ya atau diwajibkan. Dan itu pun kelengkapan ayat tersebut menyatakan bahwa apabila engkau ingin mengasihi atau menyayangi, menyantuni anak yatim, maka nikahilah perempuan 1, 2 atau 3 atau 4. Nah, di sini konteksnya ayat ini turunnya ketika Rasulullah banyak melakukan perang ya, sehingga banyak para janda dan anak-anak yatim. Nah, itulah solusi yang diberikan oleh Allah SWT untuk menyantuni para anak yatim dan juga janda ya. Kemudian sisi yang kedua dari sisi psikologis manusia ya, yang dari saya katakan tadi mempunyai nafsu, dan ini tidak bisa dipungkiri setiap manusia ya. Nah, suatu contoh ya, misalnya ada suami istri ya, kemudian salah satu mungkin sakit bertahun-tahun yang sudah tidak bisa bergerak dan tidak bisa apa-apa. Nah, bagaimana pihak yang satu ya, yang dia membutuhkan kebutuhan biologisnya, apakah harus berzina? Nah, tentulah solusinya dipersilakan atau diperbolehkan untuk berpoligami, artinya untuk menghindari perbuatan zina yang nyata-nyata adalah dosa besar dan sangat dilaknat oleh Allah SWT. Jadi sangat kelihatan ya di sini manfaat atau nilai positif dari poligami itu sendiri, dan sekaligus membuktikan bahwa Tuhan di Kristen tidak paham akan hal yang terjadi. Oke. Halo, gimana Bu? Ya, Halo. silakan bicara. Silakan bicara. Baik, terima kasih. Pak Yusuf, selamat malam semuanya. Ya, malam. Ya. Selamat malam. Nah, menarik nih saya menyimak dari tadi obrolan Bapak dengan para ibu. Bu siapa? Ya, Bu Ira sama Bu siapa? Sorry, Pak Yosef, Muslim Kristen, Pak? Saya Muslim, Pak. Oh ya. Oh, Ya oke, silakan Pak Yosef. Enggak, saya pengen nanya gini aja, Pak. Yang pertama, apa tanggapan Bapak mengenai poligami yang dilakukan oleh Abraham? Abraham itu kan seperti kita ketahui dalam Alkitab, dalam ajaran Muslim juga, bahwa beliau mempunyai istri 2, Siti Sarah dan Siti Hagar. Tanggapan Pak Yusuf mengenai beliau bagaimana, Pak? Kalau saya menyimak dari Pak Yusuf, berarti beliau berzina ya, Pak ya? Ya sudah pasti, Pak. Oh iya. Berarti kalau berzina itu perbuatan terkutuk ya, Pak? Ya. Ya. Baik, Pak. Kalau memang berzina adalah perbuatan terkutuk, Bapak bisa lihat kejadian 12 ayat 3, Pak. Ya, silakan dibacakan. Saya bacakan aja ya, Pak ya. Ya. Dan aku akan memberkati, aku Yahweh akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Tanggapan Bapak gimana, Pak?
Bapak sudah mengutuk Abraham, ada ayat di Kejadian 12 ayat 3, kalau orang yang mengutuk Abraham itu Yahweh akan mengutuk dia. Akan mengutuk orang yang mengutuknya, Abraham. Tanggapan Bapak gimana? Ya, yang harus dipisahkan perbuatannya yang terkutuk, tapi Abraham ini berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kasih, Pak. Itu Kecil harus suaranya, dipisahkan. Pak. Kecil suaranya, Pak. Ibu Ari bisa dengar saya? Dengar? Jelas sekali, Pak. Jelas kecil, banget kecil, suaranya. Pak Yusuf, Pak Yosef, suaranya. Pak Yosef Kecil, yang Pak. terlalu besar suaranya. Ya. Oke, suara Bapak di alat komunikasi terdengar kecil. Suara Ibu juga sama terdengar kecil. Tapi dilanjut aja, nggak apa-apa, Pak. Suaranya Bapak yang terlalu besar, mohon maaf. Oh, sekarang bagaimana Bu suara saya? Dari tadi cukup, cuma memang terlalu besar. Oh ya udah. Silakan. Baik, silakan Pak Yusuf di ini aja. Iya, tadi saya sudah jelaskan. Harus dipisahkan perbuatannya Abraham terkutuk, ya. Tetapi dia berjumpa dengan Tuhan yang Maha Baik. Dia mempercayai Tuhan yang Maha Baik. Dia beriman kepada Tuhan yang Maha Baik. Tuhan yang menyediakan pengampunan buat Abraham. Itu yang menjadi dasar bahwa dia mempercayai Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, gitu. Itu harus dipisahkan, ya, Pak. Ya sudah, begitu lanjutannya. Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi tanggap, ya maksudnya gini Pak. Oh lanjutnya gitu. Jadi kalau saya sih menerima mentah Pak. Bapak sudah mengutuk Abraham. Ya, jadi saya tidak mengutuk Abraham. Tapi dalam ayat tersebut. Begini, saya tidak mengutuk Abraham. Perbuatan yang dilakukan oleh Abraham. Tadi bilang kan Bapak mengatakan bahwa berzina itu perbuatan terkutuk. Dan Bapak sudah menyebutkan bahwa Abraham itu berzina. Bapak mengerti bahasa Indonesia enggak? Perbuatannya yang terkutuk. Tapi Abrahamnya tidak terkutuk. Betul, jadi oke, nggak apa-apa. Ini kita kembalikan lagi aja ke penonton ya Pak ya. Saya tidak akan banyak membantah karena memang ini kan berzina dan terkutuk kan pendapat Bapak gitu ya. Jadi saya tidak akan membantah. Tapi itu yang poinnya sudah keterima gitu Pak ya. Jadi Bapak mengakui bahwa Abraham berzina dan bahwa Abraham terkutuk gitu Pak ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua. Lihat konteksnya Pak Batman, lihat konteksnya, dari konteksnya itu loh yang tidak benar. Perbuatannya yang terkutuk, tapi Abrahamnya tidak, karena dia berjumpa dengan Tuhan yang baik, Tuhan yang benar. Nah, kalau Bapak juga di dalam kehidupan kecil ini, banget, Bapak berjumpa dengan Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus, Bapak tidak akan menjadi terkutuk. Sekalipun perbuatan-perbuatan kita banyak yang terkutuk, gitu loh. Itu harus dibedakan, itu harus dipisahkan. Ya, benar. ya udah nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ya udah, saya tidak akan membantah. Itu alasan Bapak, resume Bapak. Makanya dari awal tadi saya bertanya sebelumnya bahwa ya atau tidak gitu kan Pak. Ya. Anda tidak membantah, tapi muter itu terus ngomongnya. Iya, yang kedua gini Bu. Yang kedua gini. Bapak menyebutkan bahwa orang yang berpoligami itu adalah berzina. Bapak setuju kalau Yesus itu adalah leluhurnya adalah penzina? Halo? Kenapa Pak? Halo? Iya, kita dengar Bapak, kita dengar ya. Oh iya. Jadi gimana tanggapan? Tadi kan Bapak bilang bahwa Yesus itu adalah leluhurnya itu adalah Batseba, istrinya Daud, Pak. Istri yang kedua. Berarti Daud berpoligami ya istri kedua. Kalau melihat ke sana berarti Yesus itu turunan dari penzina. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, itu berarti Bapak gagal paham. Ya, benar. Oke, gagal pahamnya seperti apa? Bukan, Tuhan Yesus itu bukan terlahir karena keturunan Cina. Dia hanya pinjam rahim daripada Maria, ya.
Benihnya dia benih ilahi. Dia adalah Roh Kudus yang menjadi manusia. Dan Oke. memang dia Kalau gitu datang untuk orang berdosa, Pak. Tuhan Yesus kalau gitu saya datang untuk Pak, orang berarti berdosa. Tuhan Maria itu Yesus seorang tidak keturunan datang. penjinah, Pak. Iya, Tuhan Yesus itu datang untuk orang berdosa. Tuhan Yesus tidak datang untuk orang yang merasa benar, yang tidak memerlukan juru selamat. Tuhan Yesus tidak datang untuk orang-orang yang tidak membutuhkan dia. Enggak. Silakan Pak, itu mengenai kedatangan Yesus. Saya tidak membahas itu karena ini bukan pokok bahasannya, Pak. Iya. Saya kalau memang begitu, saya tanya balik. Berarti ibunda Yesus itu keturunan penjinah, Pak. Semua manusia ini, Pak, sudah berdosa, sudah kotor, sudah najisnya, ampun-ampun, Udah, Pak. Tidak usah mengembangkan materi berdosa atau tidak. Saya tanya, berarti ibunda Yesus itu, Bunda Maria itu keturunan penjinah, betul, Pak? Bapak lihat konteksnya mungkin dari kedagingan, Gini, Pak. Makanya pertanyaan Bapak gitu ya. Ini simpel banget, Pak. Simpel banget. Bapak sudah banyak mengemukakan tadi, ya, bahwa berpoligami itu adalah penjinah. Ya. Betul, Pak? Leluhur Bunda Maria, Nabi Daud, ya, itu berpoligami. Jadi bahkan turunannya dari Batseda itu sampai ke Maryam. Berarti kesimpulannya Maryam itu keturunan seorang penjinah, betul, Pak? Saya nanya, Pak. Oke. Gimana, Pak? Jadi Pak, betul, Pak. Gini, Pak Batman, dari tadi Pak Batman Kasarung, dari tadi saya melihat Anda ini tidak nyambung-nyambung dengan apa yang dijelaskan. Nyambung, Pak. Ya. Enggak nyambung, logika Pak. Anda enggak, saya hanya jawab iya atau tidak, Pak. Anda tidak perlu menggiring saya untuk jawab iya atau tidak. Ya. Saya hanya ingin mengatakan logika Anda tidak nyambung, ya. Gitu. Di mana tidak nyambungnya, Pak? Pak Samuel. Tidak nyambungnya sebelah mana? Bapak baca Alkitab dulu, Pak. Bapak baca Alkitab dulu, Pak. Bapak baca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Nanti Bapak bisa jawabannya gitu loh, Pak. Nah gini, Ibu yang sudah baca dari dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, itu silahkan jelaskan, Bu. Oke, saya boleh bicara. Ibu bisa jelaskan nggak? Ya, silakan Pak. Silakan. Samuel, Pak Sian, silakan, Pak. Oke, ini saya bicara dengan siapa? Ini tadi Bapak yang menyinggung soal Yesus keturunan penjina, dengan siapa nih? Pak siapa namanya? Batman Kasarung, Pak. Ya. Batman Kasarung. Oke, Pak Kasarung ya. Oke. Kalau dengar suara kayaknya ini Kang Ibing ini, Pak. Kayaknya Kang Ibing punya suara ini. Iya. Ya, silakan. Iya, bukan apa-apa. Saya Batman, Pak. Ya sudah. Pak Kasarung, Anda punya data nggak di Alkitab kalau Yesus keturunan langsung Batsheba? Ada datanya? Anda yang punya Alkitab, harusnya Anda yang menerangkan kepada saya bahwa Maria itu keturunan. Oke, saya tidak punya datanya, Pak. Saya nggak punya datanya. Istrinya Daud kan banyak. Iya, saya nggak punya datanya. Jadi waktu silsilah di Matius sama di Lukas. Saya gini aja, sebentar, Pak. Saya bicara dulu. Kalau gitu, saya bicara dulu sebentar. Gak apa-apa, saya tanggapi dulu sebentar. Jadi kalau begitu, yang pasti Maria keturunan Daud kan? Iya. Tadi Pak Yusuf Manubulu bercerita kalau orang yang berpoligami itu adalah seorang penjinah. Iya. Daud berpoligami atau tidak, Pak? Berpoligami. Berarti dia seorang penjinah dong, Pak? Daudnya. Ya. Bisa dikatakan begitu, iya. Oh ya udah, kalau gitu clear, Pak. Berarti Bunda Maria itu keturunan penjinah. Clear, udah itu aja, Pak. Saya yang tidak perlu penjelasan yang lain. Udah. Iya. Ya. Bahkan bukan soal penjinah aja ya, Pak. Sebentar, saya tekankan dulu. Bukan soal penjinah saja. Di dalam kitab Kejadian, aku akan Yehova, Yesus itu sendiri di dalam Perjanjian Lama, dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara ular ini dengan keturunan perempuan. Nah, jadi keturunan perempuan ini di sini adalah Hawa. Nah, Hawa itu pendosa, Pak. Sejak dari semula, ya. Hawa itu pendosa, bahkan jadi yang melawan iblis ini nanti di masa depan adalah Yesus, anak manusia, yang adalah keturunan dari si Hawa pendosa itu. Gitu, Pak. Makanya Yesus dikatakan penebus dosa. Jadi dia sendiri harus menebus dosa,
dengan memakai tubuhnya Maria terlebih dahulu. Dengan meminjam embrionya dari Maria. Begitu, Pak. Oke, terima kasih penjelasannya, Pak. Iya. Iya. Satu lagi boleh, Pak? Pak Yusuf, satu lagi Silakan, boleh, Pak. Pak Yusuf? Oke. Silakan. Tadi Pak Yusuf bilang bahwa di surganya Kristen itu bercengkrama dengan Tuhan gitu ya, Pak ya. Betul, Pak ya? Kalau gitu hubungannya dengan kitab Wahyu ayat kitab Wahyu 12 ayat ke-7 gimana, Pak? Bunyinya apa, Pak? Bahwa di Wahyu surga berapa itu yang timbul ke-7, Pak? peperangan. Oh. Iya. Wahyu berapa, Yusuf, Pak? silakan, Pak. Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu 12 ayat 7. Halo? Ya, Wahyu 12 ayat 7. Betul, Pak. Ya. Wahyu 12 ayat 7 kita bacakan. Ya, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Terus, apa yang Anda tanyakan? Kang Bapak Ibi? bilang tadi di surga hanya ada bercengkerama dengan Tuhan. Tapi Ya. ternyata di kitab Wahyu ada perang melawan naga, malaikat melawan naga, Pak. Bagaimana? Ya. Bisa Oke. dijelaskan nggak, Pak? Bisa dijelaskan. Tapi nanti habis ini yang Kristen bertanya kepada Anda ya. Sepakat dulu nggak ini? Asal ada hubungannya dengan yang dibicarakan oleh Bapak dan poligami, silakan. Bisa jawab. Ya, oke, baik kalau begitu ya. Jadi begini Pak, saya jelaskan bahwa bicara tentang peperangan ini adalah pembicara pada saat iblis masih diizinkan mereka ada di surga. Gitu. Setelah nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput umatnya, menjemput orang yang percaya kepada Dia, kita tidak ada lagi peperangan di surga, Pak. Karena surga sudah bersih, iblis sudah dikeluarkan. Iblis sudah dibuang ke dalam dunia, sudah dibuang ke bawah bumi. Ke dalam alam maut. Itu. Jadi itu sudah dijawab ya? Ya, Oke. nggak apa-apa. Saya Sekarang- tidak akan membantah karena itu bukan kitab Oke. saya, Pak. Saya hanya Sekarang minta silakan penjelasan saja. Pak Sian untuk bertanya kepada Pak Batman Kasarung. Silakan Pak Sian. Saya belum Ya. ada pertanyaan, Pak, buat dia, Pak. Saya belum ada Oh. pertanyaan. Terus ini, sebentar Iya, ya, Pak ya. Ini tadi teman saya Amin telepon, jadi suaranya mengecil. Di StreamYard ini saya nggak tahu caranya gimana untuk mengembalikan suaranya jadi normal. Itu gimana, Pak? Suara Bapak Atau bagus. saya kok. keluar dulu, saya masuk lagi langsung ya? Enggak, suara Bapak bagus, Pak. Terdengar jelas kok. Iya, tapi suara yang saya dengar teman-teman di StreamYard ini jadi kecil. Oh, ya Bagus, Bapak boleh bagus keluar Pak. dulu nanti masuk lagi. Kedengaran oleh saya bagus itu. Sangat suaranya. Iya, tapi saya di kinclong HP saya banget. jadi kecil ini, nggak gedeinnya lagi gimana ya? Bapak keluar dulu Aduh. baru masuk lagi, Pak. Keluar dulu baru masuk lagi. Ya udah, saya keluar dulu. Oke. Silakan Pak Yusuf Ya, kalau mau bertanya. Ya, oke. Oke, ini Pak. Ya, Sebentar. Pak Mutia silakan bertanya Pak Mutia. baik. Ini Pak siapa ya yang tanya itu tadi? Pak Batman Kasarung. Oh, Pak Batman. Pak Batman begini Pak. Itu tadi Wahyu 12 ayat 7 itu kan ada 3 ayat. Ayat pertama itu menceritakan kronologis. Ayat kedua dan ketiga menjelaskan. Makanya kalau baca Alkitab jangan satu ayat dicomot. Ini kan jelas, ada 3 ayat. 3 ayat ini adalah masing-masing ada keterkaitan. Saya tidak ada Begitu. bantahan dan sudah dapat penjelasannya. Pak Mutia tadi saya sudah jelaskan, sekarang giliran Anda untuk bertanya kepada Pak Batman. Giliran Anda Iya, untuk saya mau bertanya begini. Kenapa di dalam Islam ini diizinkan untuk punya istri banyak?
Di dunia istri dimadu, di akhirat dimadu lagi dengan bidadari. Jadi perempuan ini tidak bisa menikmati surga dong kalau begitu. Di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Ini gimana nih? Silakan dijawab. Mau asumsi atau dalil silakan. Ya, Pak Batman, silakan Pak Batman. Silakan dijawab. Kenapa Islam itu ya kasihan dong. Sebagai kaum ibu saya nggak bisa punya kebebasan di dunia di madu. Udah, lanjut tinggal jawab. Oh iya, saya akan ngobrol, Ibu ngobrol terus. Jadi saya tidak bisa ngobrol karena kalau dua orang ngobrol di sini jadi rame. Saya akan bacakan dulu ayatnya, An-Nisa ayat 3 ya Bu ya. Saya akan bacakan secara lengkap, tidak terpotong-potong. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim sebagaimana bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah yang kamu senangi 2, 3, 4. Tetapi saya tambahkan Bu, karena belum selesai. Ya, kalau Ibu, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu agar lebih dekat dan tidak berbuat zolim. Ya Bu ya. Kalau saya, jadi gini Bu, persyaratan untuk berpoligami itu dalam Islam itu sangat berat, ya Bu ya. Kelakuan oknum tidak bisa disamaratakan bahwa itu adalah ajaran, ya Bu ya. Saya sebutkan, kelakuan oknum tidak bisa disamaratakan bahwa itu ada ajaran, ya. Saya tegaskan sekali lagi. Tetapi jika tidak bisa atau tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Kita pakai logika sekarang, Bu. Ada dalam ayat Al-Quran, saya lupa lagi ayatnya, bahwa manusia itu akan sangat susah sekali untuk berlaku adil. Ya Bu ya. Saya akan sebutkan Rasulullah SAW itu dia mempunyai satu istri. Dia tidak berpoligami. Poligami pada Rasulullah SAW itu terjadi setelah Siti Khadijah wafat. Ya Bu ya. Jadi kalau melihat ada oknum, saya bilang ada oknum Muslim yang mengatakan bahwa itu nikah itu poligami sunnah Rasul. Saya bisa mengatakan bahwa bermonogami pun adalah sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memperbolehkan berpoligami, yang pertama dasar dari agama terdahulu, jangan dimata dulu ya Pak ya. Dasar dari agama terdahulu adalah memperbolehkan poligami. Ibrahim, saya nggak sebut Abraham, Ibrahim, Sulaiman, Daud, Yakub, itu mempunyai istri lebih dari satu. Artinya mereka berpoligami. Contoh Nabi Ibrahim, dia berpoligami karena beliau belum mendapat keturunan. Akhirnya beliau berpoligami dan beristrikan Siti Hagar. Ya Bu, pun dalam ajaran Islam, poligami itu bisa dilihat sebagai sebuah solusi. Kalau tadi saya dengar Bapak ngobrol selalu membawa bahwa itu adalah libido laki-laki. Saya tidak membenarkan secara penuh dan saya pun tidak akan menyalahkan secara penuh. Tapi dari hal itu ada faktor lain. Ketika Ibu melihat sirah Nabiullah Muhammad SAW menikah, anak muda yang dinikahi itu hanya satu orang, anak muda, Siti Aisyah.
Saya tidak akan bicara umur Aisyah karena itu debatable nantinya, Bu. Ada yang bicara menikah di 6 tahun, berumah tangga di 9 tahun, ada yang menikah seperti ulasan Pak Antonio Syafi'i bahwa hitungan-hitungan beliau bahwa Siti Aisyah diperkenalkan umur 14 tahun dan serumah umur 17 tahun. Saya tidak akan ngomong itu karena debatable. Ya akan panjang sekali. Tetapi banyak istri Rasulullah itu sudah berumur, bahkan banyak yang umurnya melebihi dari Rasulullah. Apakah itu bisa disebutkan bahwa Rasulullah punya libido? Ya, ada beberapa memang yang umurnya di bawah Rasulullah yang mungkin jauh dengan Rasulullah, tapi tidak sejauh dengan Siti Aisyah. Tapi di sana menyebutkan bahwa pernikahan poligami itu yang pertama itu memang dari awalnya itu agama sebelumnya itu tidak melarang, ya, karena di dalam kitab apa yang saya pelajari pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menegur Ibrahim ketika beliau beristri 2, ya, tidak menegur, apun tidak menjatuhkan hukuman kepada Nabi Ibrahim, gitu. Jadi itu yang pertama karena sejarah memang nabi-nabi agama terdahulu tidak melarang. Yang kedua budaya di Arab waktu itu yang saya baca itu tidak ada batasan ketika seorang pria itu mempunyai istri. Tapi dengan Al-Quran, dengan turunnya surat An-Nisa ayat 3 itu Islam memberikan batasan sampai dengan 4, ya. Itu mungkin alasan mengapa Islam memperbolehkan untuk berpoligami. Solusi, Bu, yang mungkin bisa saya katakan, ya, Bu, ya. Silakan, barangkali ada tanggapan. Baik, begini, Pak. Saya melihat di sini ada pengajaran yang tidak adil bagi perempuan. Dan juga saya rasa Rasul itu seling melanggar yang ada di Al-Quran. Sedangkan di surat 4 An-Nisa ayat 6 harus mengawini perempuan itu sudah balik, sudah cerdas, sudah dewasa. Tapi Aisyah binti Abu Bakar Siddiq kan dikawin pada umur 6 tahun. 9 tahun dibawa hijrah ke Madinah. Dan itu tertulis di dalam hadis Bukhari Muslim. Itu bagaimana tanggapan Anda pengajaran semacam ini? Oke. Anak umur 6 tahun dikawin. Mengenai wanita diberlakukan tidak adil kata Ibu tadi, ya, Bu, ya. Saya di awal ayat sudah memberikan penekanan ke Ibu. Sudah memberikan penekanan. Jika kamu berlaku adil, artinya ketika ada wanita yang memang tidak diberlakukan tidak adil, maka si laki-laki yang berpoligami sudah dolim, sudah berdosa. Ya, jadi jangan disamaratakan, Bu. Pak Yusuf bolehlah tadi berkata bahwa tidak ada wanita yang mau dimadu. Mana ada, Pak? Benar sekali itu, Pak. Benar sekali. Pak, saya ini korban. Pak, dengar dulu. Saya ini korban suami yang jadi TKW. TKW-nya ke Arab, dia kawin dengan saya. Terus istrinya pulang, saya suruh lagi ke Barangkat, lagi ke Singapura. Bagaimana semacam ini? Kan itu laki-laki tidak mampu. Ini bagaimana hukumnya kalau begitu? Saya ini korban. Saya bisa pastikan, Bu, jika laki-laki tidak bisa berbuat adil dan dia berpoligami, itu hukumnya dosa, Bu. Nah, itu karena dalam Al-Quran disebutkan, jika kamu tidak berlaku adil, jangan. Sunnah Rasul, larang, Bu. Pak. Itu ada larangan, Bu. Jika tidak berlaku adil, jangan. Cukup satu saja. Jadi saya bilang, Bu, jangan menyamaratakan oknum bahwa oknum itu melaksanakan ajaran dari ajaran dari yang diyakini. Tidak bisa, Bu. Namanya juga oknum. Ya, Bu, ya. Saya sudah tegaskan tadi, jika tidak mampu, kalau Ibu barusan curhat, suami saya begini, artinya dia tidak mampu, artinya dia berdosa, Bu. Dan Tuhan Allah SWT melarang hal seperti itu. Pak Batman. Tolong, Mbak, kepada saudara-saudara saya yang banyak membaca tentang An-Nisa ayat 3 ini jangan sepotong.
Kata tapinya Pak ini yang Batman. harus dibacakan dan dicermati sedemikian rupa. Oke, Pak Mengenai Batman. Aisyah saya tidak akan cerita karena debatable, Bu. Saya pun bisa menunjukkan ayat bahwa Aisyah itu di umur 14 tahun meninggal dengan Rasul. Debatable lah, Bu. Kita tidak mau berdebat di sini. Saya hanya memberikan penerangan saja. Ya, Pak Batman. Gimana, Pak Pak? Batman? Ya, Gimana? saya mau bertanya, Pak. Saya mau bertanya. Kalau menurut Silakan. Anda, apakah Muhammad itu adil, punya istri banyak? Oke. Itu yang banyak ditanyakan, Pak. Inilah Nabi Muhammad itu sebagai role model, Pak. Sebagai role model. Dia menikahi Siti Zainab, dia mengajarkan hukum bahwa anak tiri itu boleh dinikahi. Bukan anak tiri, anak angkat boleh dinikahi. Mengajarkan suatu hukum. Ya, Pak ya. Istri bekas anak angkat itu bisa dinikahi. Itu mengajarkan hukum, Pak. Dan hukum-hukum yang lain. Nabi Rasulullah ini hanya sebagai role model. Role model. Dia itu, makanya banyak teman-teman saudara-saudara dari kaum Kristen itu kan Muhammad itu tinggal bikin ayat dari Al-Quran langsung menikah. Bukan seperti itu. Rasulullah itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ayat. Kamu lakukan ini karena ini role model kamu dan ini hukum yang harus ditetapkan. Menikahi bekas istri anak angkat. Oke. Saya boleh nanya nggak, Pak? Sebentar. Saya boleh nanya nggak? Nah, itu yang saya jadi curiga. Jangan-jangan Al-Quran itu bukan firman Allah. Kalau begitu, Pak. Jadi tidak adil, hanya untuk kepentingan Muhammad semua. Sedangkan kaum istri bagaimana? Ini saya dikawin oleh laki-laki, kirimkan ke Arab, yang satu ke Hong Kong, yang satu ke Malaysia, aku ke Taiwan. Bagaimana itu? Itu kan orang tidak mampu, baliknya gantian. Yang satu mau pulang, satu kirimin ke Malaysia. Ini kan perlu ini, jangan sampai terjadi. Ya dari zaman saya ke depan itu jangan terjadilah di Indonesia mengikuti ajaran seperti itu. Karena mereka melakukan sunnah Rasul tertulis di Al-Quran. Ini Al-Quran ini tidak adil buat kami kaum perempuan. Begitu ya Pak ya. Tolong ini supaya direvisi ya ke Ustadznya ya. Begitu. Terima kasih Pak. Iya. Jadi, Saya mau Pak tanya nih Batman. Pak. Ya, Pak Yusuf, saya boleh nanya sama Pak Batman nggak? ya. Ayat 3. Silakan. Ibu Ibu Nurul, saya minta silakan. Ibu bacakan secara lengkap. Tunggu Pak, saya Saya nanya itu dulu udah nih. menjelaskan berkali-kali Bu tadi. Jangan samakan oknum. Tolonglah, jangan samakan oknum. Oke. Rasulullah itu dalam menjalankan sudah menegaskan sesuai dengan An-Nisa ayat 3. Jika tidak mampu berlaku adil, maka cukup kawin satu saja. Entah itu Pak. Saudara-saudara, itu perintah itu. Ya. Jika saya mau tidak, tanya Pak. Terus bagaimana kalau tidak ada yang adil? Ya dosa, dia salah, sudah melanggar perintah. Oke. Jadi jangan. Sekarang Bu Nurul. Sekarang Bu Nurul. Saya mau tanya Bu Nurul nih, yang Pak. bertanya. Silakan Bu Oke. Nurul. Silakan. Saya tadi bilang Ya. jelas, ketika Rasulullah Halo, Rasulullah Pak. beristri satu Pak Siti Batman, Khadijah, sebentar, Pak. apakah ibu tidak menyebut itu sunnah Rasul? Pak Itu Batman. sunnah Pak, Rasul dengar sama Bu. dulu. Pak Batman. Ya, Pak gimana Batman. Pak? Silakan. Ya. Oke. Silakan. Sekarang Ibu Nurul. Ibu Nurul Iya. bertanya. Silakan. Ibu Saya Nurul. mau tanya nih, Bapak dari tadi kan cerita seperti itu. Ini saya kan dari sana juga nih dulunya ya, tapi sekarang puji Tuhan saya Ya. sudah mengenal Tuhan yang luar biasa, Tuhan dasar. Kata Bapak tadi bilang kan jangan tanya oknum seperti itu ya. Nah, coba saya mau tanya nih, bagaimana dengan wanita yang dikawin siri, apakah itu juga dianggap adil karena tidak mendapatkan haknya, begitu juga anaknya? Itu gimana tuh menurut Bapak? Saya katakan kalau tidak dia didapatkan secara adil, tidak benar, Bu. Tapi kenapa itu harus ada? Clear, Tapi karena saya kenapa itu berdasarkan harus ada? Al-Quran, Bu. Kenapa itu harus ada? Ya, kalau bertanya itu ada, kenapa Bu penjajahan harus ada, Bu? Itu aja. Yang namanya oknum kan susah, Bu, kita ngomongnya, Bu. Datanglah orang dari Arab, misalkan puncak ya, Bu ya, dia kawin siri di sana, Bu.
misalkan terus dia tidak memenuhi kewajiban Itu sebagai benar, suami. saya juga korban itu. Hati-hati. Saya bilang itu salah, Bu. Oke, Bukan salah hanya ya. saya, mungkin rekan-rekan saya yang lain yang muslim juga akan mengatakan itu salah kalau tidak berbuat adil. Tapi kok disahkan ya? Ya, itu mau tanya tuh. Ya kan Kita kalau kan perempuan semua ini, nih. kan kalau nikah itu kan ada syarat sahnya. Kalau secara syariat syarat-syarat terpenuhi, ya salah, Bu. Oke. Menjalani Sekarang Pak. kehidupan dan dia tidak berlaku Sekarang, adil. Nah, Iman sekarang Pak Siang. tahu Oke. mana tahu. Oke, Pak Ustaz mana Batman. tahu. Kok bolak-balik nih, Pak bolak-balik. Batman. Itu nanti ditanya, Bu, ketika orang kasih, Anda punya dua istri, 3 istri, oke, sanggup berlaku adil, sanggup komitmen, Bu. Tapi kenyataannya nggak adil. Enggak ada. Kenyataannya nggak adil. Bohong kan? Kenyataannya nggak adil, Pak. Saya ini korban. Berarti itu Saya salah, ini Bu. korban. Itu berdosa. Korban. Jangan Anda membaik-baikkan itu Iya, ajaran yang berarti benar itu. Kita nih suami pernah ibu ngerasain itu juga berdosa, nanti. Bu. Luar biasa ya, kita apresiasi kepada saudara muslim kita yang masuk menelepon dan banyak bertanya kepada Yusuf Manubulu ya. Dan ternyata dengan berbagai pertanyaan sepertinya Yusuf Manubulu kehabisan jawaban ya, artinya tidak berkutik ya. Kemudian ketika ditanya balik, saudara muslim kita menjawab dengan sangat logis, rasional, berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis ya, perihal tentang poligami, dan penjelasannya semua sangat bisa diterima oleh akal yang sehat ya. Kemudian yang bisa kita ambil poinnya di dalam perbincangan Yusuf Manubulu dengan kedua narasumbernya, yang pertama bahwa kita mengetahui siapapun yang bertanya, baik pihak Kristen sendiri maupun dari kita Muslim, jawabannya akan selalu berputar-putar, berbelit-belit dan berasumsi ya, karena jawaban tidak ada yang berdasarkan Alkitabiah dan juga rasional ya, hanya berdasarkan asumsi saja. Apapun jenis pertanyaannya, bagaimanapun bentuk pertanyaannya, jawabannya akan tetap sama. Nah, hal inilah yang sering kita jumpai ya ketika berdebat dengan saudara-saudara Kristen ya, karena memang mungkin itu lantaran kitab mereka, Bible, itu memang sudah tercemar ya oleh tulisan-tulisan tangan manusia, dan itu bisa kita cek sendiri dan buktikan ya. Jadi wajarlah, karena memang dasar yang mereka gunakan itu sangatlah rapuh sekali ya. Baik, saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini semakin mencerdaskan kita dan membuka mata kita. Akhir kalam, tidak ada gading, tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran hakiki hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.